Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1151. Aku memberimu kesempatan lain untuk hidup. 5 menit kemudian, Han Cheng menjatuhkan 7 atau 8 petugas keamanan ke tanah. Satu-satunya orang yang tersisa di tempat kejadian adalah 3 anggota keluarga Han dan 5 anggota kelompok Jifei. Adapun petugas meja depan, dia sudah memegang kepalanya, berharap bisa menggali ke dalam tanah. Dia sungguh takut. Saya bahkan tidak mengerti mengapa Jifei tidak mengambil tindakan. Jifei tidak mengambil tindakan apapun. Bukan hanya Li Ruoxi dan yang lainnya yang tidak mengerti. Bahkan petugas keamanan yang tergeletak di tanah juga tidak mengerti. Mereka memandang Jifei dari waktu ke waktu, dengan tatapan menyedihkan dan penuh tanya di mata mereka. "Kenapa kau tidak bangun dan menyiapkan kamar untuk kami? Kau mau mati?" Han Yi berteriak dengan marah ke meja resepsionis. "Berlututlah atau aku akan membunuhmu." Sopir Han Cheng berteriak keras kepada petugas keamanan di pintu. Petugas keamanan menutupi tubuhnya yang terluka dan melotot ke arah Han Cheng. "Teruslah bermimpi, bunuh kami jika kau berani." Mereka juga dianggap sebagai anggota Dragon Hall, hanya saja sedikit lebih lemah. Jika dia benar-benar berlutut dan memohon belas kasihan di hadapan Jifei sekarang, di manakah Jifei akan menaruh wajahnya di masa depan? Tetapi mereka tidak dapat mengerti mengapa Jifei tidak mengambil tindakan apapun. Han Cheng hendak mengambil tindakan, tetapi lelaki tua itu dan Han Yi tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah tindakannya normal dan tidak penting. Jifei mengerutkan kening dan menatap lelaki tua itu. "Kau hanya menuruti mereka seperti ini." Alis putih lelaki tua itu berkedut 2 kali. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi seringai muncul di wajahnya tanpa menjawab. "Diakui, siapa kau sebenarnya? Apakah giliranmu untuk berbicara di sini?" Ketika Han Cheng melihat Jifei berbicara dengan sikap mendominasi, dia langsung berteriak pada Jifei dengan marah. Para petugas keamanan di tanah memandang Jifei, bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba berbicara saat ini. "Sekte King Feng dari Su." Setelah Jifei mengulanginya, dia terkekeh meremehkan. Han Cheng dan Han Yi tercengang. "Sialan, siapa kamu? Apa kamu pikir giliranmu untuk berteriak di sini?" Han Cheng berjalan ke arah Jifei sambil mengumpat. Jifei melihatnya datang dan mulai mundur. Han Cheng mengira Jifei takut, jadi dia menjadi semakin bersemangat. "Sialan, baru saja. Para penjaga keamanan yang buta itu membungkus 90 derajat untuk menyambutmu. Siapa kamu? Kenapa kamu pantas mendapatkan rasa hormat seperti itu?" Dia melirik Li Ruoxi dan wanita lainnya yang tengah menatap Jifei dengan khawatir. "Nak, jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, berikan saja keempat wanita ini kepada kami dan kami akan mengampuni nyawamu." Menurutnya, Jifei hanyalah seorang pemuda kaya dan tampan. Tidak ada yang perlu ditakutkan, jadi wajar saja jika dia tidak ambil pusing. Ketika Han Yi mendengar saran Han Cheng, dia menyadari bahwa itulah yang paling dia inginkan di dalam hatinya. Dia segera berjalan ke arah Jifei yang sedang mundur. "Nak, jika kau berlutut dan memohon belas kasihan serta menyerahkan wanitamu kepada kami, kau bisa menyelamatkan hidupmu atas apa yang baru saja kau katakan." Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan dan meraih Jifei. Namun tepat saat tangannya hendak menyentuh tubuh Jifei, Jifei tiba-tiba menghilang. "Han Yi, hati-hati!" Orang tua itu berteriak keras dan berlari ke arah Han Yi. Han Yi menjerit, dan kemudian dia merasa nafasnya tiba-tiba menjadi sulit. Wajahnya yang tadinya cerah kini memerah. Kedua tangan Jifei telah mencengkeram lehernya dari belakang, seolah-olah dia sedang dicekik oleh 2 tang.
Han Yi merentangkan tangannya ke belakang, mencoba melepaskan tangan Ji Fei. Namun ketika ia baru mengulurkan tangannya setengah, terdengarlah bunyi tulang patah dan patahan, lalu kepalanya terkulai ke belakang, dan tangannya yang terangkat tentu saja terkulai ke bawah. Ah, Han Cheng berseru kaget. Dia tidak menyangka Han Yi terbunuh seperti ini. Bahkan sedikit tidak percaya. Mereka semua berasal dari keluarga Han dari sekte King Feng. Meskipun Han Yi adalah seorang guru muda, ia telah berlatih bela diri sejak ia masih kecil. Keterampilan seni bela dirinya dianggap baik di sekte King Feng. Bagaimana dia bisa ditundukkan dan dibunuh dengan mudahnya? Dia sedikit tidak percaya dan mengucek matanya, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Wajah lelaki tua itu berubah pucat dan dia sangat marah. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan menamparkan Ji Fei. Dia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan berharap bisa menghancurkan Ji Fei hingga berkeping-keping dengan satu telapak tangan. Dia sama sekali tidak dapat menoleransi cucunya dibunuh seperti ini. Ji Fei menatap telapak tangan lelaki tua itu dan tidak menghindar. Sebaliknya, ia langsung menuju ke telapak tangan lelaki tua itu. Semua orang di tempat kejadian tercengang, terutama Han Cheng. Dia tahu bahwa telapak tangan petir milik pemimpin sekte Han Lehui dapat membelah gunung dan menghancurkan batu. Dan satu telapak tangan bahkan dapat memiliki kekuatan ribuan atau bahkan puluhan ribu pon. Baru saja, Han Yi menghancurkan meja hingga berkeping-keping dengan satu telapak tangan, menggunakan telapak petir. Dia baru saja belajar cara menggunakannya, tetapi kekuatannya begitu kuat. Han Lehui telah berlatih telapak petir selama puluhan tahun, jadi Anda bisa bayangkan betapa mengerikannya itu. Jika Ji Fei terus maju seperti ini, apalagi artinya kalau bukan dia ingin mati? Sudah ada ejekan dan kelegaan di wajahnya. Ji Fei membunuh Han Yi, dan sekarang dia akan mati juga. Namun tepat ketika telapak tangan Han Lehui hendak menyentuh tubuh Ji Fei tiba-tiba menggerakkan tubuh Han Yi di tangan kanannya ke telapak tangannya. Kamu pantas mati. Han Lehui menjadi semakin marah saat melihat pemandangan ini. Dia ingin menghancurkan tubuh cucunya hingga berkeping-keping. Dia ingin berhenti, tetapi Ji Fei lebih cepat darinya. Wah, tubuh Han Yi telah mengenai telapak tangan yang ingin ditarik kembali oleh Han Lehui. Meskipun Han Lehui sudah mulai menarik kembali kekuatannya, dan bahkan ingin menariknya kembali, kekuatan di telapak tangannya masih sangat kuat dan dia tidak bisa segera menariknya kembali. Wah, tubuh Han Yi mengeluarkan suara seperti batu yang meledak. Kemudian seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi pecahan-pecahan dan berserakan di udara. Tiba-tiba udara dipenuhi kabut darah dan potongan daging beterbangan di mana-mana. Han Lehui berteriak ngeri, menatap telapak tangannya sendiri, berdiri di sana dengan bodoh. Ji Fei telah tiba di sisi Han Cheng tanpa setetes darah pun di tubuhnya. Sebelum Han Chengdu sempat bereaksi, Ji Fei sudah menggendongnya. Ah, biarkan aku pergi, Han Cheng berteriak sambil menendang-nendangkan kaki dan tangannya ke udara, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Han Lehui sudah sangat sedih atas kematian cucunya, dan kemudian dia dipukuli hingga berkeping-keping oleh telapak tangannya sendiri, dan dagingnya beterbangan kemana-mana. Dia merasa seperti menjadi gila. Sekarang mendengar Han Cheng berteriak, dia segera menoleh dan melihat Ji Fei diangkat di udara seperti seekor ayam. Han Cheng bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ji Fei, kamu pantas mati, Han Lehui berteriak keras. Oh, Ji Fei terkekeh. Aku pantas mati? Kau datang ke rumahku untuk membuat masalah. Bukankah kau pantas mati? Mendesis, Li Ruoxi dan para penjaga keamanan di tempat kejadian semuanya menarik napas dan menatap Ji Fei dan Han Lehui dengan kebingungan di mata mereka. Ternyata Han Lehui mengenal Ji Fei.
dan Ji Fei juga tahu bahwa pihak lain sengaja membuat masalah. Kau hanya menunggu saat ini untuk membunuh seseorang, kan? Han Lehui bertanya dengan marah. Ji Fei menggelengkan kepalanya. Kamu salah, aku memberimu kesempatan lagi untuk hidup. Bab 1152 Serangan mematikan Han Lehui, kesempatan untuk hidup. Ketika Ji Fei mengatakan ini, semua orang di tempat kejadian tercengang. Han Cheng yang sedang digenggam Ji Fei kini tubuhnya dipenuhi keringat dingin, karena masih ada darah dan daging Han Yi di tubuhnya, dan nafasnya pun tercium bau darah Han Yi. Kesempatan untuk hidup menjadi lebih berharga baginya. Wui, kakek, tolong aku, Han Cheng menangis dan berteriak. Wajah Han Lehui dipenuhi amarah dingin dan niat membunuh, seolah-olah dia akan meledak. Dia menatap Ji Fei, matanya dipenuhi amarah yang tak berujung. Pemimpin Sekte King Feng benar-benar meminta kesempatan hidup pada Ji Fei. Itu merupakan penghinaan baginya. Namun, kematian Han Yi dan permintaan bantuan Han Cheng merupakan tamparan paling realistis di wajah. Sekarang inisiatif ada di tangan Liu Fei. Ji Fei, apa maksudmu? Saya sudah sangat marah dengan perilaku Han Yi yang berlebihan, tetapi sebagai pemimpin Sekte King Feng, Anda sama sekali tidak menghentikan perilaku mereka, dan bahkan tidak mempedulikannya sama sekali, dan memaafkannya tanpa menghentikannya. Itulah masalah dengan manajemen Sekte King Feng Anda. Lalu bagaimana? Bagaimana kami mengelola Sekte King Feng adalah urusan kami. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Han Lehui masih ingin tetap bangga dan berpura-pura tenang. Bagaimana? Karena kamu tidak peduli dengan hidupmu sendiri dan hidup cucumu, maka aku akan memenuhi keinginanmu dan mengirimmu untuk menemui Raja Neraka. Niat membunuh dalam diri Ji Fei mulai melonjak liar. Dia tidak berbohong. Dia memang sedang memberi kesempatan pada keluarga Han sekarang. Menurutnya, agar suatu aliran silat kuno bisa berkembang bertahun-tahun, apalagi tidak sampai merosot seperti sekarang, maka harus mempunyai model pengelolaannya sendiri, bahkan harus mempunyai metode tersendiri. Jadi dia tidak ingin membunuh mereka semua. Secara khusus, ia ingin mengumpulkan kekuatan keluarga seni bela diri kuno untuk membangun kembali Aula Naga. Namun setelah rombongan lainnya datang, dia bersikap mendominasi dan sama sekali tidak peduli di mana tempat ini. Dia penuh dengan kesombongan. Ini merupakan provokasi bagi Ji Fei. Dia benar-benar marah tentang hal ini. Han Cheng memukuli petugas keamanan itu dengan keras karena dia ingin melihat seberapa kuat petugas keamanan itu. Han Yi membentak seorang wanita di meja resepsionis, dan Han Cheng dengan bangga meminta Ji Fei untuk menawarkan istrinya kepadanya, yang membuat Ji Fei sangat marah. Dia bahkan bertanya kepada Han Lehui apakah dia sedang mendisiplinkan anaknya, tetapi jawabannya adalah tidak, dia tidak mendisiplinkan anaknya. Karena keluarga Han memanjakan anak-anak mereka seperti halnya keluarga Duan. Jika mereka ingin mati, mereka dengan sendirinya akan mengabulkan keinginan mereka dan membiarkan mereka mati. Han Yi sudah mati. Han Cheng ada di tangannya. Tetapi Han Lehui masih menolak untuk menundukkan kepalanya dan bahkan lebih sombong. Ji Fei mencibir dan mulai melepaskan niat membunuhnya. Kakek, tolong aku. Han Cheng merasakan kekuatan yang semakin kuat di tangan Ji Fei, dan sangat takut hingga ia segera berteriak minta tolong. Han Lehui berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap Ji Fei dengan ekspresi dingin di wajahnya. Bisa dikatakan kamu adalah orang yang ingin dibunuh oleh keluarga Han kita. Sekarang jika kamu segera melepaskan Han Cheng dan menyelesaikan masalahnya sendiri, aku bisa melepaskan wanitamu. Masih arogan, masih mendominasi. Di matanya, seolah-olah dialah yang mengendalikan hidup dan mati Ji Fei. Jika seseorang tidak tahu, mereka akan berpikir bahwa orang yang baru saja dibunuh Ji Fei bukanlah dari keluarga Han mereka.
Seringai di hati Ji Fei mulai menjadi semakin intens. Keluarga Han seperti itu, tidak peduli seberapa kuat keluarga seni bela diri kuno itu, ditakdirkan bukan untuk menjadi kekayaan negara naga, bukan untuk menjadi harapan negara naga, tetapi hanya menjadi parasit negara naga. Keluarga Han adalah keluarga yang pantas mati, patah. Dia meningkatkan kekuatan di tangannya, dan suara patah tulang yang tajam pun terdengar. Han Cheng terjatuh lemas tanpa berteriak sedikit pun. Han Lehui awalnya ingin menggunakan ketenangannya saat berdiri dengan tangan di belakang punggungnya untuk menakut-nakuti Ji Fei, membuat Ji Fei terkejut, dan kemudian melepaskan Han Cheng. Tanpa diduga, kesombongannya semakin membuat Ji Fei kesal dan membuat kematian Han Cheng semakin menyedihkan. Ini seluruh orang itu tertegun dan berdiri di sana dengan kaget. Dia baru saja tiba di Qingzhou dan belum pindah ketika kedua cucunya meninggal. Han Yi merupakan cucu kandung, dan Han Cheng merupakan cucu jauh. Pukulan ini tentu saja seperti tersambar petir. Berdiri di sana, saya seolah melupakan segalanya. Aku tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama, dan aku tidak tahu harus berkata apa. Setiap helai janggut putihnya berdiri tegak, seolah tertiup angin kencang dari kipas angin listrik. Pakaian di tubuhnya menggelembung, seolah ada kekuatan luar biasa dalam tubuhnya yang ingin dilepaskan. Dia menatap Ji Fei. Kamu harus mati hari ini. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melompat dan menamparkan kepala Ji Fei dengan keras. Thunderbolt Palem digunakan lagi, dan udara yang awalnya tenang tiba-tiba berubah seperti badai, dengan momentum yang luar biasa. Udara di seluruh tempat kejadian segera dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, dan dipenuhi dengan momentum yang kuat tak berujung, seolah-olah akan menelan seluruh dunia. Daging dan darah Han Yi, yang baru saja menghilang di udara, terbang lagi di bawah momentum telapak petir. Ketika Han Lehui melihat daging dan darah cucunya di udara, wajahnya menjadi lebih ganas, lebih marah, dan momentumnya menjadi lebih kuat. Para petugas keamanan dan staf meja depan di tempat kejadian mundur karena ketakutan. Li Ruoxi, Seng Lingyun dan yang lainnya sedikit membuka mulut mereka. Mata mereka terbuka lebar, wajah mereka penuh ketegangan dan kekhawatiran. Ji Fei berdiri di sana, wajahnya tenang dan kalem, tanpa reaksi apapun, seolah dia ketakutan atau bahkan meremehkan. Singkatnya, di matanya, serangan Han Lehui di depannya tampaknya bukan masalah besar, dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Han Lehui sangat bangga ketika melihat reaksi orang lain. Dia ingin mengintimidasi Ji Fei dan menjatuhkannya. Namun, melihat sikap Ji Fei yang meremehkan, amarah memuncak di kepalanya, dan kekuatan di telapak tangannya pun semakin menguat. Wah! Suara serangan telapak petir akhirnya terdengar, dan seluruh tanah bergetar dalam sekejap. Lantai marmernya bagaikan cermin pecah, dengan kerikil beterbangan di langit. Ji Fei, Li Ruoxi dan keempat wanita itu berseru bersamaan. Han Lehui berdiri di antara reruntuhan, tidak ternoda debu maupun darah, dan menatap ke langit. Han Yi, Han Cheng, cucu-cucuku yang baik, kalian akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Ada kesedihan di matanya, dan kemarahan di wajahnya sedikit berkurang. Di matanya, Ji Fei telah berubah menjadi abu. Ji Fei. Ketika Li Ruoxi dan tiga wanita lainnya mendengar ini, mereka berteriak lagi dengan nada terisak-isak. Hal ini membuat Han Lehui merasa jauh lebih nyaman. Keluarga Ji Fei bersedih, hal itu membuat keinginan balas dendamnya semakin kuat. Dia perlahan menoleh dan menatap keempat wanita itu. Tatapan dingin dan niat membunuh yang kuat muncul di wajahnya. Apakah kau ingin mengikuti Ji Fei dan mati bersama? Dalam kehidupan ini, kalau dia hidup, aku pun hidup, kalau dia mati, aku pun mati.
Li Ruoxi berkata dengan tegas. Aku juga bersedia hidup dan mati bersama Ji Fei. Seng Lingyun menindaklanjutinya. Saya juga. Ada tekad di wajah Huolei. Sialan Ji Fei. Kalau aku tahu kau akan mati seperti ini, aku pasti sudah pakai seragam sekolahmu. Long Keer mengumpat dengan marah. Tiba-tiba, suara seseorang tersedak air liur terdengar di udara. Bersambung.